Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghnina bifadlik aman siwak. Allah Ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa hum narihum khalidun. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah walam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Shadaqallahu azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita memohon pertolongan atas urusan dunia dan akhirat kita. Karena tanpa pertolongan, tanpa kemudahan, kita akan menjadi makhluk yang sibuk dengan dunia kita. Dan sesibuk apapun kita, faktanya lebih banyak dari kita yang tidak akan pernah cukup. Maka kekayaan sejati adalah kekayaan di mana Allah karuniakan rasa cukup kepada hati kita. Dan mudah-mudahan senantiasa kita menjadi hambanya yang senantiasa bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, insya Allah jaminan Allah nikmatnya akan ditambah. Amin ya rabbal alamin. Salam serta sholawat marilah senantiasa kita surah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan kesabarannya, kasih sayang tiada batasnya, manusia terkasih Allah yang senantiasa mengkhawatirkan betul kita. Bahkan di ujung kehidupan beliau yang mulia, beliau mengkhawatirkan terus kita dengan memanggil umati, umati, umati. Dipanggilnya umatnya 3 kali, dan mudah-mudahan kita adalah umat yang beliau khawatirkan. Kemudian mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita akan dikumpulkan bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah 1 bulan berarti ya. Setiap Selasa di pekan awal bulan, alhamdulillah jadwal saya di Mushola Al-Ikhlas untuk membahas terkait dengan tanya jawab agama, kumpulan fatwa-fatwa tarjih yang terkumpul di tanya jawab agama. Kebetulan kita masih membahas seputar sholat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bermajelis ilmu, untuk kita membahas masalah sholat jamaah untuk malam hari ini. Dan terkait dengan jamaah tentu terkait juga dengan kemakmuran masjid. Siapa yang memakmurkan masjid adalah innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah. Siapa yang secara normatif kita itu punya kewajiban memakmurkan masjid adalah mereka yang sudah mengatakan dirinya beriman kepada Allah, kemudian menegakkan sholat, kemudian zakat. Dan ini juga menjadi indikator masjid atau mushola itu makmur. Yang satu yang aqamah sholat, yang menegakkan sholat itu berapa jumlahnya? Sedikit banyaknya adalah menjadi parameter indikator masjid itu makmur atau tidak. Yang kedua adalah berapa jamaah kita yang sudah menjadi muzaki, yang wataz zakah, yang memberikan zakatnya. Kemudian yang ketiga, walam yasyaillallah, orang yang sudah tidak ada ketakutan kecuali takutnya hanya diperuntukkan kepada Allah saja, tidak lagi insyaallah hatinya dihinggapi rasa khawatir yang berlebih terhadap dunia ini, tidak ada ketakutan yang berlebih kepada barangkali manusia modern terjangkit penyakit yang was-was akan masa depannya. Dan insya Allah mudah-mudahan siapa yang memakmurkan masjid adalah mereka
orang-orang yang tidak lagi memiliki kekhawatiran, ketakutan terhadap apapun dan siapapun kecuali kepada Allah Ta'ala. Dan di ayat sebelumnya, makana ayya'muru masajidallah, dan tidaklah pantas innama makana lil musyrikina ayya'muru masajidallah, tidaklah pantas orang-orang yang musyrik itu memakmurkan masjidnya Allah, karena atasnya syahidina ala anfusihim bil kufr, menunjukkan di atas kehidupannya itu kekufurannya. Ulaika habitat a'maluhum, dan terputuslah amal-amalnya, wa finarhum khalidun, dan tempatnya ya di neraka. Maka yang betul-betul punya kewajiban untuk memakmurkan masjid adalah kita yang mengaku sudah beriman, yang insya Allah terus menegakkan sholat, dan mudah-mudahan kita semua Allah angkat derajatnya menjadi orang yang atas zakat, yang bisa memberikan zakat atau muzakir. Langsung saja, ini ditanya jawab jilid 1 terkait dengan masalah sholat jamaah. Lah ini ngapunten, sebelum masuk saya bacakan, saya izinkan saya bertanya, nggih, Bapak Ibu nggih. Kinten-kinten berjamaah niku wajib nopo sunah? Berjamaah niku fardu, wajib atau sunah? Ini pertanyaannya seperti itu. Berjamaah itu fardu atau sunah? Ngaten nggih. Saya lempar dulu pertanyaannya sebelum saya bacakan. Kinten-kinten Bapak-bapak napa jawabanipun? Wajib. Wajib. Ibu-ibu sunah. Oke, ibu-ibu sunah. Oke. Ini saya bacakan. Ada seorang kitab menerangkan bahwa sholat fardu itu wajib dilakukan berjamaah di masjid musola. Di rumah hanya dibolehkan untuk sholat sunah, sekalipun orang buta. Sholat fardunya harus berjamaah asal mendengar azan dari masjid, demikian berdasarkan hadis. Selanjutnya oleh khatib diterangkan bahwa Rasulullah pernah mengancam orang yang tidak sholat berjamaah akan dibakar rumahnya. Pertanyaan saya, bagaimana sholatnya orang yang tidak berjamaah? Sahkah? Benarkah tindakan Rasulullah sekeras dan sekejam itu? Mohon keterangannya. Nah, ini pertanyaan dari Pekalongan. Pertanyaannya, sholat fardu itu wajib nopo? Boten, dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian kalau memang wajib, kemudian Nabi sempat mengancam membakar rumahnya, itu bagaimana? Apakah Nabi itu sekejam itu? Maka dijawab oleh majelis tarjih, mengenai sah tidaknya sholat fardu tidak berjamaah tidak terdapat perbedaan, dalam arti sah melakukannya. Dan sholat fardu baik jamaah atau tidak ada perbedaan, sholatnya sah. Yang menjadi perbedaan ialah melaksanakan sholat fardu itu wajib berjamaah atau tidak. Nah, ini yang menjadi perbedaan, ya. Sebagian ada yang menyatakan wajib dan berdosa bagi yang tidak melaksanakannya. Sebagian lagi menyatakan berjamaah tidak wajib. Dengan sendirinya kalau tidak wajib hukum mengerjakan sholat berjamaah, kalau tidak mengerjakan sholat berjamaah tidak berdosa. Segolongan ulama lagi ada yang menyatakan wajib kifai. Dalil yang menyatakan wajib berjamaah untuk sholat fardu ialah An-Nisa ayat 102. Wa idza kunta fihim faqumta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka walya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusollu falyusollu ma'ak. Artinya, dan jika kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu,
lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri dalam kurung sholat bersamamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud dalam kurung telah menyempurnakan serakaat, maka hendaklah mereka pergi ke belakangmu dalam kurung untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang segolongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholatlah mereka denganmu. Ini An-Nisa 102 menggambarkan betapa sangat pentingnya sholat berjamaah, bahkan walau dalam kondisi sedang berperang. Ngaten nggih, dados wonten sing jaga, wonten sing sholat bergantian. Nah, sampai sedemikian gentingnya pun Rasul menyampaikan kepada kita bahwasanya kita wajib berjamaah. Dari ayat tersebut dapat dipahami wajib melakukan sholat berjamaah bahkan sampai dalam keadaan perang pun harus dilakukan, seperti perintah ayat tersebut di atas. Perintah Allah dalam Al-Baqarah 43, waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah sholat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksud rukuk di sini ialah sholat, sedangkan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk ialah sholat bersama dengan orang lain, yaitu berjamaah, bukan sendirian. Yang ketiga, hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah yang menerangkan bahwa seorang yang buta yang tidak mempunyai pembimbing yang menuntun ke masjid datang kepada Nabi dan minta agar ia diberikan rukhsah untuk melakukan sholat di rumah, rukhsah atau keringanan. Maka Nabi pun memberikan rukhsah itu. Tetapi setelah orang itu berpaling, beliau pun memanggil dan bertanya. Nah, ini beliau bersabda, hal tasma'un nida'a? Qala na'am, qala fa'ajib. Begitu. Bunyi redaksinya tadi yang dimaksud oleh penanya ini, apakah engkau mendengar panggilan azan itu? Orang yang buta ini berkata, iya. Maka Nabi pun bersabda, penuhilah. Begitu. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa sholat berjamaah itu wajib, melihat sampai orang buta pun harus memenuhi panggilan azan. Segolongan ulama menyatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah sunnah saja, bukan wajib. Nah, ini alasan-alasannya. Nah, terus ada pandangan yang wajib. Ini segolongan ulama yang menyatakan berjamaah itu sunnah, bukan wajib, dengan alasan sebagai berikut. Satu, hadis muttafaq alaih dan Ibnu Umar, sholatul jamaati tafdulu ala sholatil fardhi bisab'i wa ishrina darajah. Artinya sholat berjamaah lebih tinggi 27 derajat dibanding dengan sholat sendiri. Dalam hadis di atas ditunjukkan kelebihan sholat berjamaah dari sholat sendirian, tidak menunjukkan tentang kewajiban melakukan jamaah. Dalam hadis di atas menunjukkan bahwa sholat sendiri mendapatkan pahala juga, hanya sedikit, tidak sebanyak pahala ketika berjamaah. Karena mendapat pahala berarti bukan sesuatu yang tidak boleh dikerjakan. Kalau tidak boleh dikerjakan tentu dilarang, dan bagi yang mengerjakan tentu tidak diterima dan tidak diberi pahala. Kalau sholat sendiri, sholat fardu sendiri itu dilarang, maka pasti tidak akan berpahala. Gampangannya ngaten nggih untuk kita pahami. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, sholatu rajulin fi jama'atin tazidu ala sholatihi fi baitihi wa sholatuhu fi suqihi bi sab'in wa 20 darajah. Sholat seorang berjamaah lebih tinggi 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian di rumah dan di pasar. Nah, kadang kan di pasar sok nopo nggih? Kesibukan, maka biasanya sering tidak berjamaah karena mungkin melayani pembeli dan seterusnya. Nah, ini disebut oleh Abu Hurairah. Tiga, hadis riwayat Tabrani dari Abdullah bin Sarjis, idza shalla ahadun
Kam fi baitihi itu ma dakhalal masjida wal qaumu yusalluna falyusolli ma'ahum takunu lahu nafilatan. Apabila sholat salah seorang dari kamu sekalian di rumah, kemudian masuk masjid dan mendapatkan banyak orang yang mengerjakan sholat, maka hendaklah sholat beserta mereka sebagai nafi'ah. Jadi kalau kita misal sudah sholat sendirian di rumah, kok tindak masjid, kita jumpai banyak orang sedang berjamaah, maka ikut berjamaah, ikut lakukan sholat berjamaah sebagai nafi'ah, sebagai sesuatu yang bermanfaat, yang bermanfaat. Ada hadis tersebut menurut Zaid bin Aswad terjadi ketika haji wada. Rasulullah beserta sahabat sholat subuh. Ketika Nabi salam melihat ada dua orang di luar masjid tidak melakukan sholat, maka Nabi memerintahkan agar dua orang itu datang kepadanya dan menanyakan alasan tidak melakukan sholat. Dijawab bahwa kedua orang itu melakukan sholat di kendaraannya. Maka Nabi menyatakan demikian dengan kata baik diganti rihal, seperti riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Nabi mengakui sahnya sholat kedua sahabat itu di rumah atau di kendaraan dengan menganjurkan untuk melakukan jamaah, menunjukkan keutamaan berjamaah. Jadi tidak mengatakan sholat di kendaraan atau di rumahnya itu tidak sah, namun lebih kepada meminta mereka turut berjamaah, ingin menunjukkan, kita ingin menunjukkan bagaimana keutamaan sholat berjamaah. Kemudian yang keempat, hadis riwayat Bukhari Muslim dan Abu Musa. Saya bacakan langsung artinya, Sesungguhnya pahala sholat yang lebih besar ialah sholat yang dilakukan di tempat yang lebih jauh perjalanannya. Kemudian yang lebih jauh lagi, dan orang yang menunggu sholatnya dalam kurung berjamaah bersama imam mempunyai pahala yang lebih besar dari melakukannya sendirian kemudian tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Bukhari Muslim. Melihat hadis di atas, nampak adanya kebolehan mengerjakan sholat sendirian. Bagi yang berpendirian tidak wajib ain melakukan sholat berjamaah, berpendapat bahwa hadis yang menerangkan bahwa Nabi mengancam orang yang tidak berjamaah dengan membakar rumahnya merupakan ancaman orang yang meninggalkan sholat karena nilai nifak rusak, sebagaimana ancaman Nabi bagi yang tidak melakukan sholat Jumat seperti riwayat Muslim dan Abdullah bin Mas'ud. Dan semua dalil yang dikemukakan, baik yang mewajibkan maupun yang tidak mewajibkan sholat berjamaah, menurut cara jamak dan taufik dapat diambil pengertian bahwa sholat berjamaah adalah wajib kifayah. Nah ini kemudian jamak, itu wajib kifayah, yang berarti kalau suatu kampung ada yang melakukan sholat berjamaah sudah menggugurkan kewajiban seluruh warga kampung. Hanya saja sholat berjamaah tetap merupakan anjuran yang perlu mendapat perhatian kita atau muakkad, betul, Jadi sangat-sangat didorong, bahkan dimotivasi Nabi akan dibakar rumahnya. Yang kedua, ini makmum datang imam ruku. Kata suki pun sami paham lah, Ketika imam sudah ruku, kita baru datang, kemudian tidak ketinggalan rukunya, terhitung satu rakaat maupun telat. Telat. Oh, gitu. Berarti saya bacakan. Pertanyaan, pada himpunan putusan tarjih bab sholat jamaah cetakan 3 halaman 117 disebutkan. Dan jangan kami hitung rakaat kecuali jika kamu sampai ruku bersama imam. Namun ada pendapat makmum yang ketinggalan dan tidak membaca Fatihah sekalipun turut ruku imam tidak dihitung satu rakaat. Mohon penjelasan. Ini pertanyaan dari Kendari. Dijawab,
Orang yang sholat jamaah termasuk makmum harus membaca Fatihah sesuai dengan hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan sahabat Ubadah As-Samit yang artinya tidak sah sholat seorang yang tidak membaca permulaan kitab dalam kurung Al-Fatihah. Hal demikian terjadi dalam keadaan makmum tidak ketinggalan dalam memulai sholat bersama imam. Kalau makmum datang ketinggalan dan mendapatkan imam sedang ruku, kemudian dia turun ruku, maka makmum tadi termasuk mendapatkan pengecualian dari hukum umum tersebut dalam hadis di atas. Jadi makmum yang hanya mendapatkan ruku imam dianggap telah memenuhi sholat 1 rakaat. Jadi tidak ketinggalan. Kalau imam ruku, kita kok mendapatkan rukunya, boten ketinggalan walaupun tidak sempat membaca Al-Fatihah. Gamblang niki gamblang. Nah ini dari Abu Dawud, Al-Hakim, Ibnu Zaimah dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha wa man adraka ar-rak'ata faqad adraka as-shalah." Dari Abu Hurairah, ia berkata, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kamu datang untuk sholat jamaah padahal kita sedang sujud, maka sujudlah dan kamu jangan menghitungnya 1 rakaat. Jadi kalau kita sudah ketinggalan rukuk kok langsung sujud, niku jangan dihitung 1 rakaat. Dan barang siapa menjumpai rukuknya imam, berarti dia menjumpai sholatnya sempurna. Ngaten nggih? Ini dari Abu Dawud, Al-Hakim, Ibnu Zaimah dari Abu Hurairah. Hadis yang kedua ini tidak bertentangan dengan hadis yang pertama di atas, karena yang pertama berlaku umum bagi setiap orang yang sholat dalam keadaan tidak ketinggalan. Kalau tidak ketinggalan kedah maos Al-Fatihah. Tidak dipandang sah kalau tidak membaca Fatihah. Anu boten telat, boten maos, nggih. Ini tidak dipandang sah. Sedang hadis yang kedua berlaku khusus bagi orang yang mengerjakan sholat jamaah dalam keadaan ketinggalan datanya atau telat dan menjumpai imam sedang ruku. Maka cara yang dituntunkan Nabi terus ruku dan dipandang telah melakukan 1 rakaat. Berbeda kalau makmum tadi datang mendapatkan imam yang sedang sujud, ia terus mengikuti sujud. Dalam kondisi demikian makmum tidak dipandang 1 rakaat. Nah ini ada pertanyaan yang mungkin juga sekilas sepertinya remeh. Nih biasanya kadang nggak mau ditangler. Kalau masbuknya sholat jamaah, maaf kok jamaah, sholat jenazah. Sholat jenazah kan takbir tok, ping pinten? Ping sekawan. Lah nek masbuke takbir pripun? Kinten-kinten pripun? Nate napa mboten? Sek sholat jenazah ketinggalan setakbiran kurang takbiran niku. Nate napa mboten? Lah nek ketinggalan pripun kinten-kinten? Lah jebule kata ingkang mboten dereng paham nggih. Nggih kula waosaken. Pertanyaan, jika seorang makmum ini jilid kedua, jilid kedua bab sholat jenazah. Pertanyaan, jika seorang makmum sholat jenazah terlambat datang dan ketinggalan 1 atau 2 kali takbir bersama imam, haruskah makmum mengqadha atau mengganti takbirnya hingga lengkap 4 kali? Pertanyaan dari Sleman, Yogyakarta. Masalah ini diperselisihkan hukumnya oleh para fuqaha, para ahli fikih. Berpegang kepada hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, adroktum fasollu wa ma fatakum fa'atimmu. Hadis ini belum kita jumpai perawinya, jadi saya baca dulu artinya. Sholat yang kamu jumpai bersama imam lakukanlah. Ma'adroktum fasollu. Dan yang tertinggal sempurnakanlah. Wama fattakum fa'atimmu, dilengkapi, disempurnakan. Walaupun ini perawinya belum diketahui. Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa makmum sholat jenazah yang masbuk pun harus mengqadha. Jadi 3 imam, Abu Hanifah,
Imam Malik, Imam Syafi'i harus mengqadha, mencukupkan takbir yang dijumpai tidak dapat dilakukan bersama imam. Terus ketinggalan pingkalih berarti kita takbir pingkalih ngaten nggih ganti. Tetapi Imam Ahmad berpendapat lain. Makmum masbuk dalam sholat jenazah dipersilahkan memilih, tidak mengqadha, mencukupkan takbir yang dijumpai bersama imam dipandang cukup. Dados mung takbir pingkalih kok dilalai imam langsung salam iki teras salam mawon. Ini oleh Imam Ahmad dianggap cukup berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, inni usolli ala janazati wa yakfa alayya ba'du takbir qala ma sami'ti fakabbiri wa ma fataki fala qada'a alaik. Ya Rasulullah, saya melakukan sholat jenazah tetapi saya tidak mendengar jelas sebagian takbir imam. Nabi menjawab, bertakbirlah bersama imam sesuai takbir yang engkau dengar. Sedang yang tertinggal tidak usah kau qadha. Nah, ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau dengarnya 2 kali berarti cekap kali ngaten. Cukup dipahami nggih. Jadi boleh diqadha, boleh, karena 3 imam berpendapat harus diqadha. Kok teras nderek langsung salam nggih mboten napa berdasarkan hadis dari Aisyah. Kemudian ini ada pertanyaan yang mungkin unik, mensolatkan bayi yang mati dalam kandungan. Oke. Berarti kan caranya mboten dereng dosa, oke. Tapi saya bacakan. Wajibkah sholat jenazah bagi bayi yang lahir sebelum waktunya karena dikeluarkan oleh dokter disebabkan bayi tersebut telah meninggal dalam kandungan guna keselamatan ibu. Jadi bayinya sudah meninggal dalam kondisi di kandungan. Pertanyaan dari Sumatera Barat ini. Menurut Thohir hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Baihaqi dari Jabir bahwa bayi yang lahir belum waktunya dan meninggal disolatkan. Kalau lahir dapat diketahui ada tanda-tanda hidup seperti menangis, bergerak dan sebagainya. An Jabiri anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza tahalla saqtu sulliya alaihi wa warata. Artinya dari Jabir ia berkata bahwa Nabi bersabda, apabila berteriak bayi lahir belum waktunya atau prematur, bila meninggal disolatkan dan dapat menerima warisan. Dapat menerima warisan yang pun lahir. Tapi bila mana mati di dalam kandungan, ini Ibnu lahir belum waktunya meninggal di sholat. Kalau bergerak dan sebagainya, berarti kalau meninggalnya di dalam tidak, okay? Ini khusus ada tanda-tanda hidup. Jadi bayi walaupun masih belum apa-apa, tapi sudah bergerak, terus meninggal, mati, harus disolatkan. Kalau tidak bergerak tidak disolatkan, maksudnya meninggalnya di kandungan. Kurang lebih yang saya tangkap itu, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke bab sholat jamaah selanjutnya, okay? Nah, ini juga sepertinya penting. Pertanyaan, dalam sholat berjamaah, apakah makmum boleh membaca surat atau ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah? Nah, ini sering ini dipertanyakan. Nek imam sampun Al-Fatihah, apakah makmum juga membaca surat pendek ini nggih, Kang niku? Kinten-kinten bagaimana kalau saya pertanyakan dulu? Wajib apa mboten? Mengikuti imam. Mengikuti imam. Imam tadi cukup mirengaken mawon. Sekar mirengaken mawon. Ini jawaban yang berdasarkan dalilnya, nggih. Saya jawab, bukan saya yang jawab, saya membaca jawabannya, okay. Makmum hanya wajib membaca Al-Fatihah, okay.
Bila imam membaca jahar dengan keras sesuai dengan hadis riwayat Ahmad, Daruqutni dan Baihaqi dari Ubadah. An Ubadah qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asubha fataqulat alaihi al-qira'atu falamman sarafa faqala inni arakum taqra'una wara'a imamikum qala qulna ya Rasulullah wallah qala la taf'alu illa bi ummil Qur'an. Dari Ubadah yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh, maka beliau mendengar orang-orang yang makmum nyaring bacaannya. Setelah selesai sholat, Nabi menegur, aku kira kamu sama membaca di belakang imam. Kata Ubadah menjawab, ya Rasulullah benar begitu. Maka Nabi bersabda, janganlah kamu mengerjakan demikian kecuali bacaan Al-Fatihah. Jadi ketika selesai Al-Fatihah kantun nyimak mawon. Oke. Ini jawaban yang berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Daruqutni dan Baihaqi. Yang keempat, ini pertanyaan masih terkait dengan sholat berjamaah. Dalam HPT halaman 86 nomor 9, hadis Nabi menyebutkan tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Fatihah. Bagaimana halnya orang makmum tapi terlambat tidak sempat membaca Fatihah karena mendapati imam sudah rukuk? Sebetulnya jawabannya sudah, okay? Tapi ini dilengkapi. Sahkah sholatnya dengan rakaat tanpa Fatihah? Mohon penjelasan. Kalau tadi udah ada jawabannya sebetulnya, okay? Tapi ini dijawab kembali. Dalam tuntunan sholat jamaah dijelaskan bahwa makmum yang mendapatkan imam sedang rukuk berdasarkan hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ali bin Abu Thalib dan Mu'ad bin Jabal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadakum sholata wal imamu ala halin falyasna kama yasnaul imam." Artinya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antaramu mendatangi sholat jamaah pada waktu sedang berada dalam suatu keadaan, maka hendaklah ia kerjakan sebagaimana apa yang dikerjakan oleh imam. Riwayat Daruqutni yang disahkan Ibnu Hibban merupakan lafaz yang sedikit berlainan dengan riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi, man adroka rok'atan minas sholati qabla ayyuqimal imamu sulbahu faqad adrokaha. Nabi bersabda, barang siapa menjumpai rukuk dari sholat sebelum berdiri tegak dari rukuknya, maka berarti ia telah mendapatkan rokaat sempurna. Berbeda redaksi tapi memiliki maksud yang sama. Kedua hadis di atas kelihatan ta'arud atau lahirnya bertentangan dengan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ubadah bin As-Samit seperti yang Anda sebutkan di muka, bahwa tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca permulaan kitab atau umul Fatihah, tetapi hal ini tidak bertentangan dengan cara al-jamu wati taufik, dengan mengumpul dan mempertemukan makna ketiga hadis di atas dengan mengamalkan keduanya. Hadis yang menyatakan tidak sah sholat tanpa Fatihah berlaku bagi semua sholat, dan hadis mengenai makmum yang menjumpai rukuk merupakan tahsis atau kekhususan. Hal demikian dibenarkan karena Nabi sebagai pelaksana dan mempunyai wewenang untuk mengatur demikian. Terus gamblang ini, kalau kita mendapatkan imam sedang rukuk, kita kok rukuk, maka dihitung sempurna satu rakaat walaupun kita tidak sempat membaca Al-Fatihah. Kemudian yang kelima, membaca iftitah ketika imam membaca Fatihah. Lah niki nggih kadang nek telat kan imam pun maos Al-Fatihah, kita ngejar iftitahnya nopo boten, nopo terus ngikuti nggih. Nah, ini pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Dijawab berdasarkan Qoror Muktamar yang telah dibukukan dalam buku HPT sebagai tuntunan seorang makmum dikala mendengarkan bacaan imam dengan keras dinyatakan demikian. Hendaklah kamu memperhatikan dengan tenang bacaan imam apabila keras bacaannya. Maka janganlah kamu membaca sesuatu selain surat Al-Fatihah.
Oke, terus ketika kita menjumpai imam sudah di pertengahan, mungkin di pertengahan Al-Fatihah, nderek mawon. Oke, nderek mawon, tidak perlu harus memaksakan untuk membaca iftitah karena tidak ada bacaan lain selain bacaan Al-Fatihah. Dalilnya ialah hadisu Ubadah ibnu Somit radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la sholata liman la taqra'u bi Fatihatil kitab. Artinya hadis riwayat Ubadah bin As-Somit radhiyallahu an yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah sholat orang yang tak membaca permulaan kitab atau Al-Fatihah. Kemudian yang lain saya bacakan artinya saja. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Anas yang berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kamu membaca dalam sholatmu di belakang imammu, padahal imam itu membaca? Janganlah kamu mengerjakannya dan hendaklah seorang membaca Fatihah pada dirinya dengan suara rendah yang hanya didengar sendiri. Ini redaksi yang lain dari riwayat Ibnu Hibban. Okay. Jelas gini, okay? Jadi tidak ada bacaan selain Al-Fatihah. Yang keenam, pertanyaan, apakah zikir bersama dengan suara nyaring itu ada tuntunannya? Nah ini dari Palopo. Berzikir dalam arti ingat dan menyebut nama Allah memang dianjurkan oleh Allah seperti tersebut ayat 41 surat Ali Imran. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari. Dalam ayat 205 surat Al-A'raf, anjuran berzikir secara pelan dalam hati dengan penuh tadarru. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Jadi di sini ada panduannya di Al-Qur'an, Ali Imran 41, kemudian Al-A'raf 205 untuk berzikir tuntunannya seperti itu. Dalam hadis tidak didapati anjuran untuk melakukan zikir bersama-sama dengan suara keras, apalagi di masjid yang dapat mengganggu orang lain yang sedang menjalankan sholat. Kesimpulannya, berzikir itu ada tuntunannya. Sedang berzikir bersama-sama dengan suara keras tidak didapati tuntunan yang demikian. Nah ini sikap dari majelis tarjih. Okay. Saya senten mukhtar 10 menit mana ya? Menjauh saya terlalu cepat nopo mboten iki nggih. Mboten. Saged dipun pahami nggih. Nah, berarti kula tes niki. Wonten gangsal pertanyaan niki. Berjamaah fardu atau sunnah nggih? Salat fardu teng masjid jawabannya napa niki? Wajib napa sunnah? Salat fardu teng mushola secara berjamaah wajib napa sunnah? Wajib, tapi wajib kifayah nggih. Kalau fardunya fardu ain, kalau tidak mengerjakan berarti dapat dosa. Namun tidak demikian nggih. Jadi ini penekanannya betul-betul mendekati wajib karena muakkad sekali. Bahkan orang buta saja harus ikut memenuhi panggilan adzan sholat di masjid. Apalagi kita yang sehat dan sempat. Pertanyaan kedua, nek makmum datang, imam sedang ruku, terhitung 1 rakaat atau ketinggalan rakaatnya? Sempurna nggih? Sempurna nggih, alhamdulillah. Ketiga, makmum membaca surat Al-Qur'an. Lah niki ketika imam membaca Al-Fatihah,
kemudian dilanjut dengan surat pendek, biasanya makmum tidak wajib, okay. Kemudian makmum tidak sempat membaca Al-Fatihah karena ini sama, okay, karena sudah rukuk. Yang kelima, membaca iftitah ketika imam membaca Al-Fatihah. Ini juga tidak perlu, okay. Ketika imam sudah Al-Fatihah, ya kita tinggal mengikuti saja, mendengarkan saja sambil menyimak, okay. Kemudian yang keenam, zikir bersama, ini tidak ada tuntunan demikian. Yang jelas gamblang, ini muhkamat, artinya katusnya mboten perlu tafsir malih, okay. Ini jelas, sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari. Kemudian di Al-A'raf disebutkan, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang tadi, okay. Jadi insya Allah apa yang kita lakukan sudah benar, okay. Kita berzikir piyambak di hati dengan tidak mengeraskan suara, karena kadang waswes mawon pun ganggu jane apa malih diserokan malih. Jadi ya yang penting kita sudah napa? Hanya kita sendiri yang mendengar, orang lain tidak mendengar. Lah niku nek dibayangaken kan jane nggih mboten mungelacan jane nggih. Jadi kita membaca tapi hanya diri kita yang dengar. Berarti kan jane mboten bersuara jane niku. Kirang langkung itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian tadi ada tambahkan di bab sholat jenazah, orang yang masbuk boleh mengqadha takbirnya, tapi boleh juga mencukupkan bersama imam. Nek imam salam, kita langsung salam dipun cekap berdasarkan hadis dari Aisyah. Ngaten nggih? Ngapunten segala kelepatan kawula, bila mana ada kebenaran datang dari Allah, kami cukupkan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.